Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar materi kita, yaitu tema 8 subtema 2 Bumiku dan Musimnya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silahkan disimak ya. Pengaruh kenampakan alam terhadap bentuk sosial budaya. Unsur geografis suatu tempat dapat mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh tersebut terlihat dari mata pencaharian, kebiasaan, adat istiadat, dan kehidupan sosial lainnya. Kenampakan alam juga berpengaruh terhadap bentuk sosial budaya, antara lain yang pertama, pekerjaan. Kenampakan alam berpengaruh terhadap pekerjaan warga masyarakat. Di daerah pegunungan, kebanyakan warga masyarakatnya bekerja sebagai petani. Mereka memanfaatkan tanah pegunungan yang subur menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Banyak warga masyarakat yang tinggal di perkotaan bekerja menjadi pegawai pabrik, pedagang, ataupun bekerja di kantor. Yang kedua, adat istiadat. Masyarakat di pedesaan masih memegang erat adat istiadat. Berbeda dengan masyarakat kota, hubungan antar warga bersifat individual, bahkan kadang-kadang tetangga kurang saling mengenal. Masyarakat yang hidup di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai atau pesisir, dari logat atau dialeknya, bahasa memiliki ciri khas masing-masing. Yang ketiga, kehidupan sosial lainnya. Kehidupan sosial seperti pakaian, rumah, alat transportasi, makanan, kesenian, bahasa, dan sistem kemasyarakatan. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia juga dipengaruhi oleh keadaan alam tempat tinggal mereka. Manusia memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya untuk membuat peralatan dan perlengkapan hidup. Pengaruh kondisi geografis Singapura terhadap kondisi sosial budaya. Sekarang kita akan mempelajari pengaruh kondisi geografis Singapura terhadap kondisi sosial budaya masyarakatnya. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kondisi geografis Singapura yang pertama, letak astronomisnya terletak di antara 1 derajat lebih 15 menit lintang utara sampai 1 derajat lebih 26 menit lintang utara dan 103 bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 710,5 km persegi. Batas negaranya sebelah utara adalah Malaysia dan Selat Johor, bagian selatan Indonesia dan Singapura, sebelah barat Indonesia dan Selat Malaka, sebelah timur Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Yang keempat, bentang alamnya terdapat bukit, dataran rendah, rawa, dan sungai. Iklim Singapura yaitu tropis. Sedangkan kondisi sosial budayanya terdiri ada etnis, agama, bahasa, dan kebiasaan. Yang pertama, etnis atau suku yang ada di Singapura adalah Tionghoa, Melayu, India, Eropa, dan Pakistan. Yang kedua, agama. Agama yang ada di Singapura adalah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Taoisme, dan Konghucu. Bahasa resmi di Singapura antara lain ada bahasa Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Yang terakhir, kebiasaan dari masyarakat Singapura adalah terbiasa berjalan kaki dan sangat disiplin mengenai kebersihan. Hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Singapura. Yang pertama, kondisi geografis Singapura sangat strategis, sehingga Singapura berada pada jalur silang pelayaran negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Kondisi tersebut menyebabkan budaya di Singapura banyak terpengaruh oleh budaya dari negara Barat dan Timur. 2. Mayoritas masyarakat Singapura bekerja pada sektor industri, terutama industri jasa keuangan dan perdagangan. Kondisi alam Singapura yang minim lahan pertanian dan keanekaragaman hayati
berpengaruh terhadap pekerjaan atau mata pencaharian penduduk yang bekerja selain di sektor agraris. Maka dari itu, mayoritas penduduk di Singapura bekerja di sektor industri. Yang ketiga, Singapura merupakan salah satu negara yang paling padat di dunia. 85% penduduk Singapura tinggal di rumah susun atau apartemen. Hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Vietnam. Kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara Vietnam dapat kita lihat pada tabel berikut. Dari segi kondisi geografis, Vietnam memiliki letak astronomis yaitu 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 331.320,8 km persegi. Batas negara Vietnam di bagian utara adalah Republik Rakyat Tiongkok. Bagian selatan, Laut Cina Selatan. Di bagian barat, Laos dan Kamboja. Dan di sebelah timur adalah Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Sedangkan bentang alam di negara Vietnam ada pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan pantai. Vietnam memiliki iklim tropis. Nah, selanjutnya kondisi sosial budayanya. Yang pertama, ada etnis atau suku yang ada di Vietnam antara lain adalah Viet atau Hin, Tionghoa, Thai, dan Khmer. Agama yang ada di negara Vietnam adalah Buddha, ateis, agama suku, Katolik, Kristen, Chow Dai atau Hau Hau, Tionghoa, Islam, dan Bahai. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Kebiasaan orang Vietnam adalah gemar duduk di dinding saat makan dan mengobrol. Hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Kondisi geografis Vietnam berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat. Daerah pemukiman masyarakat terkonsentrasi di dekat sungai dan dataran rendah di tepi pantai. Letak Vietnam yang berdekatan dengan Tiongkok juga berpengaruh terhadap kebudayaannya. Salah satunya adalah masyarakat Vietnam yang berpegang teguh pada ajaran Konfusianisme. Hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara Thailand. Kondisi geografis dan sosial budaya negara Thailand tentunya berbeda dengan negara Vietnam. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, mari kita lihat hubungan kondisi geografis dan sosial budaya Thailand pada tabel berikut ini. Kondisi geografis negara Thailand antara lain memiliki letak astronomis yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih 513.120 km persegi. Batas negara Thailand di bagian utara adalah Laos dan Myanmar. Di sebelah selatan, Kamboja, Malaysia, dan Teluk Siam. Di sebelah barat ada Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah timur ada Laos dan Kamboja. Bentang alam negara Thailand adalah ada pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Iklim Thailand adalah iklim tropis. Sedangkan kondisi sosial budayanya antara lain etnis atau sukunya adalah Thai. Agamanya Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Bahasa resmi di Thailand adalah bahasa Thai. Kebiasaan di Thailand, tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Selain itu, penduduk Thailand memiliki kebiasaan minum teh secara turun-temurun. Pengaruh agama Buddha juga sangat kuat di Thailand. Agama Buddha di negara Thailand berhubungan dengan adat istiadat India. Kondisi tersebut dibuktikan oleh pakaian adat Panong yang sering dipakai masyarakat Thailand. Pakaian Panong merupakan selai kain yang dililit di bagian bawah badan dan dimasukkan di celah kaki seperti kain dhoti di India. Pakaian ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan perempuan di Thailand. Hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Kondisi geografis Thailand berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat. Daerah pemukiman masyarakat terkonsentrasi di dataran rendah sekitar aliran sungai Chao Phraya.
Letak Thailand yang berdekatan dengan Laos, Myanmar, Kamboja, dan Malaysia juga berpengaruh terhadap penggunaan bahasa dari negara-negara tersebut oleh sebagian kecil masyarakat Thailand. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.